kamu akan ada kelopak yang nempel kayak kemarin Papua, terus kamu kaget. Halo, nama saya Agung. Di proyek video musik Sumpah Muda TVRI tahun ini saya dipercaya sebagai director. Bicara soal konsep, story yang diangkat di video musik Sumpah Muda ini adalah tentang perjalanan 5 anak muda yang berbeda latar belakang suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Mereka punya kesamaan, yaitu sama-sama mencari identitas bangsanya. Dalam perjalanannya digambarkan mereka dipertemukan menjadi satu, dan dengan menjadi satu mereka memiliki semangat persatuan, dan dengan persatuan itu mereka memiliki kekuatan untuk lebih siap menghadapi tantangan di depan mereka. Gitu. Dengan persatuan itu membuat mereka menjadi semakin kuat, dan persatuan itu adalah kekuatan mereka untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Sebenarnya di awal itu ada beberapa alternatif tempat sih ya, seperti Jogja gitu. Malah juga sempat ada usulan juga gimana kalau di 5 latar belakang daerah masing-masing si anak muda gitu ya. Nah, tangannya kasih agak angkat sedikit ya ke atas ya. Agak lebih tinggi, nah gitu. Tentuin lokasi itu kita tentuinnya berdasarkan sesuaikan dengan skrip yang ada, scene per scene-nya. Misalnya scene Aceh ya kita ambil ada nuansanya Aceh di Taman Nusa di Bali. Kembali lagi bahwa produksi video musik ini juga tidak memiliki waktu yang panjang, apalagi video musik ini syarat dengan CGI, syarat dengan VFX gitu ya, yang membuat dalam penggarapannya tuh sangat kompleks banget gitu ya. Dan jujur aja lumayan kaget gitu ya, karena ini Sumpah Muda ya deadline-nya pasti tanggal 28, artinya waktu produksi kita juga nggak sampai sebulan, dan ternyata benar hanya nggak sampai 2 minggu gitu ya. Jadi kreatifnya, konsepnya pun juga harus kita treatment lagi agar menjadi mungkin direalisasikan dalam waktu yang pendek. Inilah yang membuat video musik Sumpah Muda TVRI tahun ini nih jadi luar biasa karena digarap dengan waktu yang tidak panjang gitu. Tapi kita berusaha untuk bisa kasih yang terbaik. Karena ini video musik kan harus ada penyanyi, harus ada lagu, harus ada yang nyanyi gitu ya. Di awal tuh kita punya beberapa kandidat gitu ya. Tapi setelah kita berdiskusi satu tim, kita merasa bahwa Putri Ayu yang paling pas lah untuk video ini. Sosoknya dianggap bisa mewakili karakter anak muda, dan suaranya juga oke. Dia mampu gitu ya menyanyikan lagu daerah-daerah dengan sangat baik, begitu juga dengan lagu nasional gitu kan, karena nggak semua penyanyi gitu ya, mungkin yang mereka udah genrenya di pop atau apa, nggak semua nyanyi bisa menyanyikan lagu daerah itu, apalagi itu daerah bukan asal-usul dari penyanyi itu dengan baik, dan hasilnya bagi kita sangat maksimal sih di lagunya itu. Katanya saudara, tapi nggak searah. Saatnya belajar dari sejarah. Begitu kayak beda rumput, beda warna, beda suku. Ketika mereka dari yang anak muda biasa-biasa saja dari daerahnya masing-masing, dan ketika mereka sudah menjadi hero itu, kita merasa perlu ada vibe yang kuat gitu ya, vibes yang kuat. Mereka harus terlihat betul bahwa mereka adalah hero gitu, dan di situ kita merasa perlu adanya kebutuhan lagu yang menguatkan cerita itu. Dan di sini kita memilih J-Flow dengan karakter genre hip hopnya gitu ya, dan ada rapnya, karena
kita merasa bahwa ini vibe-nya bakal kencang banget gitu ketika J-Flow ini masuk dan cocok banget dengan vibe dari hero-nya itu, gitu sih. Nah, untuk hari pertama itu lokasinya pertama adalah di TVRI Bali. Kita bagi dalam 2 scene. Scene pertama adalah outdoor, scene kedua adalah indoor. Di scene yang pertama itu kita mengambil adegan superhero dan juga Ibu Pertiwi yang diperankan oleh Putri Ayu. Lalu di scene kedua indoor itu kita menyebutnya scene kehancuran gitu ya, yang diperankan oleh Putri Ayu juga gitu. Scene awal itu kita mulai itu sekitar jam 1 siang ya. Itu outdoor, sempat ada kendala sih, yaitu hujan gitu ya. Dan ini udah umum sih gitu. Yang namanya produksi syuting tuh musuhnya cuma 1 hujan gitu. Kendalanya hujan, akhirnya kita bergeser teras di TVRI Bali. Nah di situ agak ruwet juga tuh di situ, karena lokasinya yang sempit, jadi harus set up lagi blue screen-nya, karena blue screen yang kita pakai kan lumayan besar ya. Terus lighting juga yang kita pakai lumayan banyak, ada 4 lighting. Lalu sore setelah jam 7 malam kita mulai scene kedua, masih di hari pertama, yaitu kita set di Studio 1 TVRI Bali. Di situ kita menggambarkan adegan scene kehancuran, jadi set itu dibuat banyak puing-puing, banyak kehancuran. Di situ kan karena scene kehancuran itu kan menceritakan Indonesia yang sedang diserang oleh berbagai banyak masalah sehingga mengalami banyak kerusakan lah, kira-kira kayak gitu. Dan di situ Putri Ayu sebagai Ibu Pertiwi itu merasa sedih, merasa prihatin. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hari kedua itu, di hari itu jam 4 kita harus jalan karena jauhnya perjalanan ke Bali Barat bisa sampai 4 jam gitu, dengan harapan kalau kita jalan jam 4 itu sampai di sana kita sekitar jam 7, jam 8, jadi on time bisa dilaksanakan tepat waktunya gitu kan. Sampai di sana masih sesuai dengan schedule, jam 8 kita sampai di sana, kita set pantai karena di situ adalah scene Papua ya. Digambarkan anak muda Papua yang dengan dunia alam lautnya gitu ya, kehidupan bawah lautnya. Di situ juga digambarkan tari-tarian khas Papuanya gitu, dan juga di situ ditampilkan juga Putri Ayunya gitu. Tapi dia bukan sebagai Ibu Pertiwi, dia lebih sebagai spirit dari Papua itu sendiri gitu. Jadi di situ dia menyanyikan lagu Papua yang diiringi dengan penari-penari asli Papua gitu. Talent yang kita gunakan pun juga asli dari Papua, penarinya pun juga asli dari Papua, dan kita men-setup pantai itu kita buat sedemikian rupa sehingga bisa seolah-olah walaupun di Bali tapi bisa terkesan Papuanya dapat banget gitu. Dan menolak untuk menjadi payah. Katanya sedara, tapi nggak searah. Oke, di scene kedua di Bukit Kursi itu ada perannya Putri Ayu. Putri Ayu di situ digambarkan dengan kostumnya dia yang berwarna merah dan tapi memiliki selendang kain yang sampai panjangnya tuh 10 meter gitu ya. Di situ dia hanya berjalan di atas Bukit Kursi itu, tapi di situ juga kita ada adegan di mana 3 anak muda Papua sedang berjalan menyusuri bukit itu gitu. Dan di situ juga ada adegan di mana ada anak muda Papua yang meniup trompet kerang di atas puncak tebing gitu. Itu sebagai gambaran ini loh, alarm bunyi mengawali perjalanan 5 anak muda itu. Generasi unggulan, emas bukan sepuhan, halusinasi dibutakan.
dimakan oleh candu. Diprovokasi masih sangat gampang diadu. Ku masih percaya suatu hari kita maju. Mulai dari hari ini ayo kita bisa satu. Katanya saudara, Di atas tapi gila, nggak gila banget. searah. Lihat keringat semua. Katanya Jujur saya salut banget gitu ya sama Putri Ayu. Di balik labelnya dia sebagai artis, tapi ternyata dia nggak nyangka juga sih saya, dia mau gitu mengikuti arahan kita gitu ya untuk menaiki tangga yang sebegitu banyaknya anak tangga dan sebegitu tingginya sampai ke puncak. Dia juga nggak mengeluh dan walaupun perjalanannya lama gitu, tapi dia tempuh dengan happy-happy aja sehingga sampai di atas tuh secara profesional dia tetap bisa menunjukkan performance-nya yang maksimal gitu. Jadi nggak sampai di atas itu bukannya dia lemes, gua habis nanjak gini gitu, capek gini nggak ada keluhan, nggak ada ngambek, nggak ada apa gitu. Jadi sampai di atas ya, yuk mas kita syuting, kita mulai lagi, dia bisa tetap fit gitu loh. Jadi thank you banget deh, thank you banget buat Putri Ayu, keren gitu. Oke, next lanjut ke hari ketiga ya. Hari 3, apa yang menjadi musuh dari orang produksi syuting ini terjadi gitu loh, yaitu hujan. Hujan pun tiba, sementara kita perlu, kita akan ada scene outdoor nih. Yaitu scene pertama kita di Bukit Raya, kita mengambil adegan di depan pohon beringin gitu ya. Pohon beringin yang usianya udah ratusan tahun gitu. Di Kebun Raya Bedugul tepatnya. Tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka kita tetap jalan kan, the show must go on gitu loh. Jadi kita ambil adegan Putri Ayu, dia berjalan di sela-sela akar pohon beringin gitu. Tapi nggak lama hujan itu turun dan itu nggak tanggung gitu, deras banget dan sempat bikin kita break, produksi syuting berhenti gitu ya. Lumayan makan waktu lama. Kita juga sempat bingung ini harus gimana gitu ya, karena masih banyak shot-shot yang belum kita ambil dan kita juga terpikir juga scene keduanya nanti gimana ini gitu kalau hujan masih belum selesai, karena scene keduanya plan kita ada di hutan Sangeh. Tapi udah deh, kita pikir selesaiin aja dulu yang scene 1 ini, kita tunggu hujan reda. Jadi setiap kali hujan reda, walaupun masih gerimis, hajar, ambil gambar gitu. Terus berhenti lagi, reda, gerimis, hajar. Membuat kita juga jadi berpikir apa mungkin nih kita ke hutan Sangeh gitu, pasti di hutan Sangeh ya hujan juga gitu kan. Nah lalu kita berkoordinasi dengan orang yang ada di hutan Sangeh, ternyata di sana bukan sekedar hujan lagi gitu, ternyata hutan Sangeh itu banjir. Sempat shock gitu kan, lalu gimana nih untuk scene di hutan Sangeh ini. Sementara di situ digambarkan scene suku Dayak di situ, di mana ada anak muda Dayak ada di hutan itu, lalu di hutan itu juga ada adegan tari-tarian gitu ya, ada tari-tarian Dayak di tengah hutan itu gitu. Jadi ini scene yang sangat penting gitu. Kita mau putuskan pindahkan di hari lain nggak mungkin karena waktu produksi kita udah sangat pendek gitu kan. Kita hanya punya 6 hari waktu produksi ya udah segitu gitu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin lagi gitu kan harinya. Jadi kalau udah kepepet gitu kan biasanya muncul tuh ide-ide yang kita nggak duga gitu kan. Berpikir cepat aja gitu, akhirnya kita kontak orang yang ada di hutan Sangeh itu, dan ternyata talentnya udah ada di sana, kita pindahin talent yang ada di hutan Sangeh ke Kebun Raya gitu. Akhirnya kita buat set baru di Kebun Raya dengan cepat dalam kondisi hujan-hujanan gitu ya. Kita buat set baru. Gimana caranya supaya scene Dayak Kalimantan ini bisa tergambarkan di Kebun Raya ini gitu. 3, 2, 1, cut. Action. Bisa bungkus nih. Bisa bungkus. Oke, berlanjut ke produksi, masuk ke hari 4 ya. Hari keempat ya seperti hari-hari sebelumnya, produksi dibagi dalam 2 sesi, dalam 2 scene gitu ya. Scene pertama itu kita lokasinya ada di Desa Tenganan, dan scene kedua itu lokasinya ada di Taman Nusa. Yang kita mau ambil itu adalah adegan scene Bali
Dan scene keduanya adalah adegan scene Toraja dan Aceh gitu. Sebenarnya kita plan itu 2 hari, tanggal 4 di hari keempat dan hari kelima. Tapi di hari keempat ini yang membedakan dengan hari kelima, hari keempat ini kita hanya mengambil shot-shot Putri Ayunya aja. Karena Putri Ayu sendiri mereka hanya bisa bersama kita tuh hanya sampai 3 hari gitu. Jadi kita kejar shotnya Putri Ayu lebih dulu gitu. Di scene awal yaitu di Desa Tenganan itu, di situ Putri Ayu menyanyikan, karena di situ digambarkan scene-nya Bali ya, jadi di situ Putri Ayu menyanyikan lagu Bali di tengah kehidupan masyarakat Desa Tenganan gitu yang sangat kuat kearifan lokalnya. Oke, lalu scene kedua kita pindah lokasi ke Taman Nusa. Di Taman Nusa juga kita mengambil shotnya Putri Ayu, dia ada di scene Toraja dan di scene Aceh gitu ya. Di situ lagi-lagi kita terkendala hujan lagi yang membuat kita break cukup lama gitu dan lumayan membuat waktu produksi kita jadi pendek. Sehingga praktis di 2 lokasi-lokasi di scene Toraja sama Aceh itu waktu produksi kita sangat pendek, kejar-kejaran banget. Tapi bersyukurnya bisa maksimal sih. Jadi aku mulai hari pertama tanggal 4, terus sampai ini udah hari keempat tanggal 7. Sejauh ini syutingnya puji Tuhan berjalan lancar. Terus semua orang-orangnya juga baik. Kita bekerja sama dengan baik. Walaupun kita juga lelah pasti karena kita dari pagi ke malam, besok langsung paginya lagi, belum perjalanan jauh juga. Tapi semuanya enjoy dan semuanya memberikan yang terbaik untuk proyek ini. Sebenarnya semuanya sih bagus ya. Bagus, cuman mungkin scene favorit adalah yang di Taman Buraya sama mungkin di sini. Nah ini juga bagus scene-nya. Oh, scene yang paling susah mungkin adalah yang di pantai. Waktu di Gilimanuk tanggal 5. Nah itu karena aku harus naik perahu sambil berdiri gitu. Jadi untuk jaga keseimbangannya supaya nggak goyang-goyang sambil di syuting, sambil harus bisa stay ngelawan gelombang-gelombang itu. Jadi itu paling susah sih gitu. Harus jaga ekspresi juga kan. Arti Sumpah Pemuda adalah bahwa kita pemuda, kita sudah merdeka dan harusnya kita lebih bisa menyuarakan kebebasan kita dengan karya-karya yang positif ya, dengan opini-opini yang positif, bermedia sosial yang baik gitu. Jadi harusnya pemuda-pemuda kita semua berkarya dan menggunakan semua kecanggihan kemajuan teknologi yang ada sekarang itu untuk membangun negara. Oke, hari terakhir, hari produksi ke-6 ya, kita tuh scene masih sama, kita setiap harinya kita bagi dalam 2 scene dengan 2 durasi waktu yang berbeda gitu. Scene pertama kita kembali ke Desa Tenganan, cuma kali ini tanpa Putri Ayu, jadi hanya talent dan pendukung yang ada di situ gitu ya. Di Desa Tenganan di hari terakhir ini semua berjalan dengan baik, cuaca juga bagus gitu ya, oke deh gitu semua. Lalu dari situ kita pindah kembali ke Kebun Raya. Hanya beda spot lokasinya. Kalau Kebun Raya sebelumnya kita pakai untuk Putri Ayu itu lebih di spot area di mana ada pohon beringin gitu ya. Di sini kita pakai di lapangan rumput yang luas gitu. Nah di situ kita akan mengambil adegan anak-anak kecil dengan keceriaannya mereka bermain permainan-permainan tradisional kayak gitu. Lagi-lagi ya ketemu hujan lagi nih gitu kan. Ya produksi juga sempat break lama, waktu kita juga jadi pendek untuk produksi itu. Tapi ya semaksimalnya yang kita bisa laluin itu semua dan hasilnya bisa maksimal dengan kondisi apa yang ada gitu sih. Kebetulan kebutuhan gambarnya itu kita
bukan anak yang berakting gitu ya. Dia harus berakting seperti kayak kita mau bikin filler atau drama gitu. Jadi kebutuhan gambarnya adalah kita perlu ekspresi anak-anak, keceriaan, gembiranya aja. Jadi kita nggak punya kesulitan dalam mengarahkan mereka, karena begitu mereka ketemu dengan permainannya, mereka udah tergambar keceriaannya di ekspresi mereka masing-masing gitu kan. Tinggal kamera aja yang mengambil ekspresi mereka secara candid gitu. Ya kita hanya mengarahkan di mana lokasi mereka bermain ini, di mana lokasi ini. Ada yang bermain enggrang, ada yang bermain jaran pisang atau kuda-kudaan dari pisang itu. Lalu juga ada anak-anak bermain gasing gitu kan, mewakili dari khasnya Sumatera. Lalu juga ada anak-anak yang main lempar sarung gitu. Yang lumayan PR itu, yang lumayan lucu tuh ketika adegan enggrang gitu ya. Kita kan memang pakai anak-anak itu usianya 7 sampai 8 tahun gitu kan, jadi kecil banget gitu. Tapi sama teman-teman dari prop itu dibuatkan enggrang yang buat dewasa gitu. Jadi ukuran bambu enggrangnya itu gede gitu. Akibatnya anak-anak kecil ini susah gitu pakai enggrang itu kan. Karena apa? Kaki mereka nggak bisa menjepit bambu yang ukuran buat dewasa itu gitu. Dan tuh dalam kondisi gitu tuh biasanya kan udah kacau balau selalu ada. Biasanya selalu terjadi hal-hal yang baik yang kita nggak duga ya. Dan entah gimana tuh anak-anak coba berlatih, akhirnya mereka bisa memainkan enggrang dewasa itu dengan baik gitu ya, walaupun hanya berjalan sampai 10 langkah aja gitu ya, tapi itu udah cukup buat kebutuhan gambar kita gitu. Produksi di Bali dengan segala keseruannya yang menurut saya lumayan memacu adrenalin gitu ya, dengan segala ketegangannya, dengan segala cerita di balik itu semua gitu ya. Tantangannya itu akhirnya selesai. Lalu kita kembali ke Jakarta, 6 hari kemudian kita akan ambil scene yang hari Minggu. Dan hari Minggu itu kita buat dalam 2 scene dengan durasi waktu yang berbeda. Jadi scene awal itu kita ambil gambar di Bundaran HI berbarengan dengan Car Free Day gitu ya. Sekarang 5 pemuda itu membuka VR, mereka itu udah di dunia nyata. Kalau kemarin itu masih kayak imajinasi, masih ilusi. Sekarang itu mereka hadir nyata di dunia nyata, dan muncul di Bundaran HI. Setelah selesai dari Bundaran HI, jam 1 siang kita ambil scene indoor. Lokasinya ada di Auditorium TVRI. Scene-nya adalah scene panggung kekuatan gitu ya, di mana di situ akan tampil J-Flow menyanyikan lagunya gitu, dan juga akan tampil juga 5 anak muda dengan karakter superhero-nya, lengkap dengan kostum superhero-nya, juga ada dance kontemporernya, juga ada atraksi 2 orang fire dancer gitu. Itu kita lakukan di panggung dengan set lampu yang glamor, megah kayak gitu. Di situ J-Flow menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang benar-benar baru dibikin pada hanya untuk momen itu aja sih gitu. Jadi baru banget tuh, lagu-lagu baru banget, dan lagunya itu keren gitu. Sebenarnya inspirasinya pasti hip hop ya. Gue sebagai musisi yang bergenre hip hop, waktu dengerin part-part yang lain, gue merasa di bagian situ pas untuk dikasih dinamika biar ada sedikit beda, tetap ciri khas gue keluar, tapi juga masih sefrekuensi sama yang lain, lagu-lagu yang lain. Ada lagu daerah, ada lagu nasional Indonesia, dan gue cuma mau ngasih spirit, ngasih semangat di part itu supaya ada kritik, ada semacam wake up call gitu ya, biar kita semua tuh melek, bangun, sadar, tapi juga masih ngasih optimisme di belakangnya. Dan di situ perannya J-Flow itu dia adalah sumber kekuatan bagi para superhero gitu. Jadi lagunya dia adalah memberi kekuatan bagi 5 superhero. Itu sih. Sumpah tuh berarti komitmen ya. Jadi benar-benar komitmen, kontrak sebagai anak muda Indonesia, ini nih yang komitmen kita buat Indonesia, buat Ibu Pertiwi. Dan menurut gue emang harus selalu direvisi ya. Jadi konteks di 1928 waktu Kongres dengan hari ini 2022, kayaknya harus kontennya ada yang juga kita sesuaikan walaupun spiritnya tetap sama gitu. Kalau dulu konteksnya adalah tahun 28, belum proklamasi,
Makanya kita bersumpah nih bahwa kita nggak akan mempertentangkan bahasa apa yang harus dipakai. Kita sepakat menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita sepakat bahwa kita satu darah, satu bangsa. Di 2022 isunya agak beda gitu. Komitmennya adalah anak muda Indonesia harus bisa berkarya bikin Indonesia bangga dan nggak ngeributin hal-hal kecil remeh-temeh lainnya. Harus fokusnya ya bikin sesuatu yang keren, bikin sesuatu yang baru, inovatif. Dan itu tadi, global competition.